Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini adalah qaulul ulama, perkataan ulama yang berkenaan tentang niat. Betapa besarnya perhatian mereka terhadap niat. Kalau amalannya baik, niatnya nggak baik, ya kan? Berarti niat itu bisa merubah amal. Kalau kita balik, amalannya jelek, buruk, niatnya baik. Nah, niat di sini bisa merubah amalan nggak? Tapi kalau amalannya jelek, mencuri itu jelek. Niatnya baik untuk sedekah. Mencuri niatnya baik untuk naik haji. Baik nggak, Pak? Nggak baik, namanya mencuri tetap nggak baik. Karena apa? Perbuatannya mencuri tetap dianggap dosa. Ini adalah Zubayd al-Yami. Zubayd al-Yami ini seorang tabi'in yang hidup pada tahun 122 Hijriah dari Yamamah, Saudi. Beliau terkenal ada kata-kata hikmahnya. Di antaranya beliau mengatakan la yustata'ul ilm bi rahatil jasad. Ini yang terkenal. Ilmu itu tidak akan bisa didapat dengan rohah, itu istirahat, Pak. Maksudnya apa? Lalai, santai. Ilmu tidak akan didapat dengan santai-santai, dengan leha-leha. Ya, ilmu akan didapat dengan serius. Beliau mengatakan, inni la uhibbu an takuna li niyatun fi kulli syai'. Saya pengen sekali, atau keinginan saya pengen setiap sesuatu itu ada niatnya. Artinya apapun yang dikerjakan itu pasang niat, ada niat di dalamnya. Ini maknanya bahwa beliau itu akan mengatakan gini, segala sesuatu itu tergantung kepada niat, dan semua amalan itu diniatkan karena Allah. Maksudnya begitu, Pak, ada niatnya. Maka Ibnul Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan al-arif, orang yang ngerti, orang yang alim, itu menjadikan amal biasa itu dijadikan menjadi ibadah. Sebaliknya, kata beliau, orang awam, ibadah dijadikan sebagai amalan biasa. Gimana kira-kira maksudnya, Pak? Amalan biasa, ini orang yang arif itu biasa. Amalan harian itu bisa bernilai ibadah. Tapi sebaliknya, orang awam, orang yang nggak ngerti lah, itu ibadah justru menjadi kebiasaan yang tidak ada nilainya. Kenapa? Kita kembali kepada niat tadi, Pak. Semua apa yang kita kerjakan, kalau kita niatkan, ada niat di dalamnya, kemudian kita mulai dengan bismillah misalnya, itu ada nilainya, Pak. Jadi kebiasaan, termasuk mau tidur, bismika Allahumma ahya, ada nilainya. Mau makan, mau jualan, jadi semuanya ada nilai ibadahnya. Walaupun itu urusan dunia, cari duit itu urusan dunia seakan-akan. Tapi kalau sudah ada niat, oh saya mau mencari maisha, apalagi kalau kita tahu dalil, misalnya, Pak, bekerja itu ada dalilnya. Nanti Bapak bisa lihat surat At-Taubah 105. I'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. I'malu, kerja, disuruh bekerja. Jadi kerja itu apapun yang dikerjakan itu ada perintah.
Maka ketika kita mau bekerja, tukang kelas kita bismillah mau kelas, saya kerja. Berarti apa? Dalam hati saya mengikuti perintah Allah. Ada di sini niat saya perintah mengikuti perintah Allah. Kemudian yang ketiganya ucapan Sufyan Ats-Tsauri. Banyak fatwa-fatwa beliau, diantaranya ya ini terkenal ada 15 fatwa atau mutiara hikmah dari Sufyan Ats-Tsauri. Di antaranya begini, perbaikilah urusan dalammu, niscaya Allah akan memperbaiki urusan luarmu. Ini kata beliau. Urusan dalam itu maksudnya apa? Hati. Perbaikilah urusan hatimu, niscaya Allah akan memperbaiki urusan dohirmu. Perbaikilah hubunganmu kepada Allah, niscaya Allah akan memperbaikimu hubunganmu dengan manusia. Hubungan kita memang begitu, Pak. Terutama orang-orang yang disayang oleh Allah, itu kalau ada sedikit masalah, bahkan dulu ada ulama-ulama termasuk sahabat gitu ya, kalau hubungan dia kepada Allah itu buruk, maka urusan dunianya ada aja, Pak. Sampai-sampai gini, ini contoh lah, ketika mungkin biasanya rajin terus kepada Allah, itu sholat malamnya, tahajudnya, rawatibnya, puasanya selalu baiklah, ini agak berkurang, akhirnya apa? Hubungan dia dengan dunianya itu susah aja, Pak. Istrinya susah diatur, sampai kudanya pun nggak mau diatur. Nah, bapak-bapak dan ikhwan, maka coba kalau ternyata kita mengalami kayak gitu, ikuti aja perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Anak bandel kali, nah kan, coba perbaiki dulu hubungan kita kepada Allah. Allah akan memperbaiki, nanti akan mudah. Kalau dulu kuda, Pak, itu susah kali dikendalikan. Kalau sekarang apa kira-kira? Keretanya gimana? Rusak aja. Misalnya, komunikasi dulu, hubungan kepada Allah dulu perbaiki, ya kan? Nah, jadi beliau mengatakan itu diantaranya. Kemudian juga beliau mengatakan, kamu termasuk sabar, kata Sufyan Ats-Tsauri, Pak. Kamu disebut dengan orang sabar apabila 3 hal. Yang pertama, tidak menceritakan musibah yang dialaminya. Wah, saya dibegal orang, ketemu orang, saya dibegal, ketemu semua orang. itu kata beliau, kan gitu ya. Kamu disebut orang sabar, tidak menceritakan apa musibah yang dialaminya, mungkin kecuali dengan orang-orang tertentu yang bisa memberikan solusi, kan biasa. Yang kedua, tidak memperbesar penderitaan. Hanya karena diejek orang, wah rasanya udah besar kali, seakan-akan dunia ini sempit kali dia. Masya Allah. Padahal cuma 2 orang atau 1 orang yang nggak ngomong sama dia, memperbesar penderitaan. Coba lihat orang lain yang masih ada orang yang lebih menderita, kan begitu. Yang ketiga, kata beliau, tidak suka memuji diri. Berarti kalau apapun yang dialami, ya dicerita, bahkan di antara 15 itu gini, waspadalah kamu terhadap orang yang tidak ada sesuatu pun yang dia simpan. Wah, ini waspada, hati-hati terhadap orang yang tidak ada rahasia yang dia simpan untuk diri sendiri. Semua isi hatinya dia sampaikan ke orang lain. Bahaya. Jangan-jangan ketika kita ngobrol, misalnya gitu, nanti obrolan kita itu akan ke publik. Padahal bisa jadi yang kita obrolkan itu mungkin nggak perlu dengar orang lain. Baik, kita lanjut. Apa kata beliau?
ma'alistu syai'an asyaddu alayya min niyati. Tidak ada sesuatu yang saya atur lebih sulit daripada niat. Kata beliau, ini sekelas Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan tidak ada sesuatu yang paling berat saya atur, saya alija itu saya obati min niyati dari niat. Kenapa? Li'anna tataqallabu alayya, karena niat itu bolak-balik, Pak. Jadi mengendalikan, tidak ada sesuatu yang lebih susah saya kendalikan kecuali niat. Kenapa? Karena niat itu bolak-balik. Kadang-kadang niatnya baik, itu kan awalnya baik, begitu tiba-tiba balik, oh begini, nanti astagfirullahaladzim balik lagi, dan seterusnya. Baik. Kemudian berikutnya adalah Yusuf bin Asbat. Ini seorang tabi'in yang hidup pada tahun 195 Hijriah di Kufah juga. Yusuf bin Asbat ini dulu orang biasa, Pak, tapi akhirnya dia menjadi seorang muhaddis, ahli hadis, dan seorang sufi terkenal. Jadi ceritanya Yusuf bin Asbat ini punya tetangganya anak muda. Selama sekian tahun nggak pernah komunikasi dengan tetangga, diem-dieman, nggak pernah, pokoknya nggak, bukan diem-diem tapi nggak open gitu loh, Pak, masing-masing gitu loh. Nah setelah lama dia sering dengar tetangganya itu anak muda, malam-malam dia perhatikan anak muda itu sering nangis kalau malam, Pak. Malam jam 2 nangis, didengar di mana lah ini suara nangis. Akhirnya apa? Pada satu hari dia memberanikan diri, datang ke rumah tetangganya anak muda itu, langsung tanya, mungkin kalau orang Jawa, mas kerjaannya apa, mas? Kerjaan kamu apa sih, mas? Ditanya, terus jawab, pekerjaan saya tukang gali kubur. So, tukang gali kubur. Lah kok tiap malam saya mendengar kamu nangis tuh, kenapa sih? Apa yang kamu lihat selama kamu gali kubur? Apa jawabnya, Pak? Saya sudah banyak kali kuburan-kuburan yang saya gali, tapi kebanyakan mayat itu setelah saya gali lagi, itu mukanya berpaling dari kiblat, kecuali sedikit. Masya Allah, ini perlu nanya kepada Pak penggali kubur yang ini. Kuburan yang sudah ini kemudian dilihat sudah berpaling dari kiblat, kecuali sedikit. Masya Allah, mendengar itu Yusuf bin Asbat itu pingsan, Pak. Pingsan. Akhirnya Pak dibawa ke dokter dan alhamdulillah diselamatkan oleh Allah, dia sadar. Setelah sadar dia terus teringat kecuali sedikit, dan akhirnya dia belajar dan ikut sufi, menjadi seorang sufi yang selalu hatinya itu terenyuh, hatinya itu sensitif sekali terhadap dosa-dosa, dan akhirnya dia terkenal di kalangan sufi ini. Yusuf bin Asbat ini terkenal. Dan beliau pernah mengatakan gini, yujzi'u qulil wara' wa tawaddu min kasiril ijtihad fil amal. Sedikit wara dan tawaddu itu lebih baik daripada memperbanyak amalan yang mungkin tidak ada rohnya tadi. Sedikit wara itu apa, Pak? Nah, Sufyan Ats-Tsauri tadi pernah ditanya tentang wara. Wara itu apa? Wara adalah meninggalkan yang haram. Zuhud apa? Zuhud itu adalah selalu merasa qanaah. Nah, maka Yusuf bin Asbat ini mengatakan yujzi'u itu artinya cukup, ya, qalilul wara' wat tawaddu min kasiril ijtihad fil amal. Wara dan tawaddu itu lebih baik daripada banyak amal. Maksudnya dalam hidupnya itu hati-hati sekali, Pak, dia wara.
Dan kemudian ditanya lagi, su'ila anit tawadu. Yusuf bin Awad ditanya tentang apa itu tawadu. Beliau mengatakan, ghayatut tawadu, tawadu yang paling puncaknya adalah alla talqa ahadan illa ra'aita lahul fadla alaika. Kata Yusuf bin Asbat, alla talqa ahadan, kamu tidak bertemu dengan seorang pun kecuali kamu lihat dia lebih baik dari kamu. Wah, ini berat, Pak. Itu tawadu, puncaknya tawadu. Dan warak, kalau beliau mengatakan warak yang paling berat adalah waraknya lesan. Warak itu apa tadi, Pak? Meninggalkan yang dilarang oleh Allah, itu warak. Tapi apa kata Yusuf bin Asbat? Tahlisun niyati min fasadiha asyadu alal amili min tulil ijtihad. Membersihkan niat dari rusaknya itu lebih berat bagi orang-orang yang suka beramal. Membersihkan niat dari kerusakan-kerusakan. Niat itu kan ada tiga tempat, Pak. Qoblal amal, ingdal amal, dan ba'dal amal. Sebelum bekerja, sedang bekerja, setelah bekerja. Mungkin sebelumnya niatnya baik, niatnya bagus, ikhlas karena Allah. Tapi begitu sedang berbuat, orang pada nengok, terdetik dia. Sah, ada ria, kalau ada sum'ah, ya kan? Kemudian, oh enggak, waktu ini enggak ada orang misalnya. Nah setelah itu, oh si fulan tuh bagus sekali, begini begitu. Nah naik dia. Nah, jadi para bapak dan ikhwan rahimakumullah, ternyata para ulama ini dalam menjaga niat itu luar biasa. Hati-hatinya itu luar biasa menjaga niat ini. Satu contoh, mungkin ya kita nggak sanggup juga kadang-kadang kalau kita lihat ya. Imam Malik itu mengarang kitab apa namanya, Pak? Kitab Al-Muwatta. Ya isinya sekitar 5.000 hadis. Itu luar biasa lah. Nah oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid dipanggil, gini, saya pengen kitabmu ini sebagai undang-undang kita, kitabmu ini kita putuskan seluruh ulama harus mengikuti kitab karanganmu. Apa kata Imam Malik? Saya tidak mau, tidak setuju. Kenapa? Karena para sahabat itu sudah menyebar ke seluruh pelosok negeri istilahnya, dan mereka punya pendapat masing-masing. Maknanya apa? Ya silahkan ya pendapat seperti ini, pendapat Abdullah bin Mas'ud, pendapat Abdullah bin Umar misalnya yang ke sana berbeda-beda dalam urusan fikih terutama. Nggak bisa disatukan. Para ulama dalam menjaga keikhlasan termasuk Ali Zainal Abidin, ya kan Pak? Gimana Pak? Ali Zainal Abidin termasuk cicit atau keluarga Rasulullah, itu tiap malam bawa goni, karung, ya kan, isinya kue istilahnya, atau mungkin sekarang sembako, taruh di depan pintu orang-orang miskin, langsung dia sudah taruh, dan nggak ada yang tahu nih siapa yang buat, nggak pernah pengumuman. Nanti datang ambil, nggak ada. Tiap hari, tiap malam pagi-pagi, ya karena saking biasanya sudah mungkin bisa tergantung. Setelah beliau meninggal ada dua bukti. Bukti yang pertama di sini, yaitu ada bekas bekas dia ngambil bawa itu goni, itu ada bekasnya ketika dimandikan. Yang kedua, setelah beliau meninggal nggak ada sembako yang datang di depan pintu tadi, nggak ada. Oh berarti dia sampai meninggal, sampai wafat dia nggak ada bilang-bilang. Masya Allah, itulah untuk menjaga keikhlasan. Kemudian Abdullah bin Mubarak, yang beliau hidup pada tahun lahirnya Pak 118 Hijriah dan wafat 181 Hijriah.
Beliau mengatakan rubba amalin shaghirin tu'azzimuhun niyah. Bisa jadi amalan yang kecil, remeh, besar nilainya di sisi Allah. Karena apa? Niatnya yang mulia. Sebaliknya, warubba amalin kabirin tusaghirun niyah. Ada amalan yang besar dengan dana yang besar, dengan perbuatan yang besar, tapi nilainya di sisi Allah kecil. Karena niat. Seseorang masuk surga karena apa? Karena ada batang pohon yang julur ke jalan. Ini khawatir kena orang kalau jalan, dia potong. Nah, kalau naik kereta bisa nyangkut, naik mobil kan, dia potong. Itu gara-gara itu, karena apa? Amalan ringan, Pak. Tapi niatnya, apa niatnya? Menyelamatkan orang dari kecelakaan, dan manfaatnya besar, masuk surga dia. Ya termasuk mungkin di jalan. Amalan shaghir, ringan, remeh, tapi mempunyai nilai yang sangat besar. Karena apa? Niatnya yang mulia. Amalan besar bisa menjadi kecil, maaf ya, misalnya haji atau umroh, itu enggak sedikit, Pak, jutaan. Tujuannya hanya untuk selfie, set kirim. Waduh, itu shaghir, Pak. Bisa nilainya kecil kalau hanya untuk itu. Baik, kemudian Fudail terakhir adalah Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini awalnya siapa? Seorang perampok, ya Pak. Seorang perampok yang pemain tunggal, bukan rame-rame, Pak. Ya, pemain tunggal itu berarti kan lebih kuat, ya kan? Lebih gagah, lebih berani. Nah, ini ada versi yang berbeda tentang taubatnya. Ada sebagian yang menceritakan dia lihat seorang wanita, siangnya nengok wanita cantik kali, di mana diikuti, oh rumahnya di sana. Malamnya mau didatangi, baru naik di atas pagar, perempuan itu membaca Quran, surat Al-Hadid ayat 16. Alam ya'nil ladzina amanu an tasha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum saatnya bagi orang beriman untuk khusyuk tunduk kepada Allah? Langsung gemetar waktu itu, Pak. Gemetar. Enggak jadi datangi perempuan itu. Turun, Masya Allah. Dia ya, ada orang lewat. Ini biasanya jam segini nih Fudail nyetop nih, kok nggak ada, tumben. Dia dengar semakin sadar, ya astagfirullah, berarti saya selama ini mendolimi orang. Dengar kayak gitu, tumben kok nggak ada si Fudail ini. Akhirnya beliau sadar dan belajar Islam, dan bahkan menjadi Imamul Haramain, menjadi imam masjid Haramain, yaitu Mekah dan Madinah. Beliau mengatakan bahwa ibadah yang sempurna itu harus memenuhi dua hal, aswabu wa ahlasuhu, yaitu harus ikhlas dan benar. Ibadah yang baik atau amalan baik, beliau menafsirkan ayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang disebut dengan ahsanu amala adalah aswabuhu wa ahlasuhu. Benar, aswabu itu shawab, artinya benar. Sebenarnya apa? Sesuai dengan hadis, wa ahlasu, dan ikhlas. Ikhlas kalau nggak benar nggak diterima, benar kalau nggak ikhlas juga tidak diterima. Cuman sebagai penutup, Bapak-bapak dan ikhwan rahimakumullah, ketika membahas tentang riya, tentang ikhlas, ini harus saya sampaikan, ini yang harus digarisbawahi. Ada sebagian ini membahas tentang ikhlas, tentang riya, atau lawan dari ikhlas dari riya, sum'ah. Ini kadang-kadang justru membuat umat Islam itu malas berbuat atau takut berbuat. Akhirnya Pak, nggak berbuat. Mau sholat takut riya,
Baca Quran takut ria, mau taklim takut ria, mau infak takut ria. Akhirnya nggak usah lah. Apalagi kalau diwedeni Pak, takuti. Nggak usah sholat ke masjid ria, kamu nggak ada nilainya, nggak ada gunanya kalau udah ria. Astagfirullah. Ya kan? Mau baca Quran, kamu nggak dapat pahala, paling toh kamu ria. Nah, Bapak dan Ikhwan, sekali lagi saya garis bawahi, kita coba membersihkan niat dari ria dan sum'ah, tapi jangan sampai menghalangi amal. Artinya apa? Ria itu jangan dianggap berat kali lah, Pak, maksudnya Pak. Kalau mau beramal, Bapak ke masjid, misalnya ke masjid takut ria, pergi aja nggak apa-apa, ke masjid aja. Orang yang nggak pernah ke masjid, datang ke masjid, rasanya satu masjid semuanya nengok, Pak. Ya Pak ya? Nengok, wah kita rasanya paling besar, jadi perhatian orang. Oke, sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu Pak. Setelah seminggu gimana? Selesai, nggak ria lagi, ikhlas Pak. Coba bayangkan seandainya ketika ke masjid ditengok orang kemudian nggak berani, saya nggak ke masjid lah, saya ria kok, nggak ada gunanya. Ya Allah, nggak jadi ke masjid, sampai mati nggak ke masjid Pak. Jadi artinya jangan takut lah, takut ria, mau ini takut ini, akhirnya nggak jadi beramal. Maka Ibnul Qayyim beliau mengatakan gimana? Beramal karena manusia adalah ria, dan meninggalkan amal karena meninggalkan amal karena manusia ria, dan beramal karena manusia syirik. Meninggalkan amal karena manusia takut, ya akhirnya dia tinggalkan, itu ria, itu sendiri ria sebenarnya. Jadi sekali lagi Bapak dan Ikhwan, ayo kita beramal aja, banyak-banyak beramal sambil menata. Jangan saya mau menata hati dulu lah, nggak mau beramal, akhirnya nggak tertata dan tidak beramal. Baik, salah satu demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.